Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 SDIT Cendekiah. Berjumpa lagi dengan Pak Ihsan di pembelajaran matematika. Langsung saja pembelajaran kita hari ini mengenai tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu anak-anak sudah tahu. Misalnya contohnya ada 2/3. Angka yang atas itu namanya pembilang, angka yang bawah itu namanya penyebut. Terus yang pecahan yang kedua itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu seperti apa? Pecahan campuran itu seperti contohnya misalnya 3/2. Ini menjadi atau sama dengan 1/2. Ini 1/2 ini namanya pecahan campuran. 3/2 ini namanya pecahan biasa seperti ini. Ini namanya pecahan campuran. Nah, gimana sih caranya mengubah pecahan biasa? Pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Caranya misalnya contoh. Misalnya 8/6. Kita ubah menjadi, ini kan pecahan biasa ya anak-anak. Pecahan biasa ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah yang pembilangnya yang atas ini lebih besar daripada penyebutnya. Yang angka yang lebih besar ini, angka yang di atas lebih besar itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, 8/6 ini caranya gimana? Kita penyebutnya per 6, kita samakan. Nah, 6 itu biar jadi angka 6 itu kan kelipatan berapa aja? 6, 12 gitu kan. Nah, kalau 12 itu kan lebih dari 8, berarti yang mendekati 6 itu kan 6 ya anak-anak. 6 berarti 6 jadi 8 itu tambah berapa? Tambah 2. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. 6/6 ditambah 2/6. 6/6 ini berapa anak-anak? 6 dibagi 6 adalah 1. Berarti 1 ditambah 2/6 atau langsung menjadi pecahan campuran 1/2/6. Mudah ya anak-anak? Desimal ini anak-anak sudah ketahui. Contohnya yang pertama itu ada pecahan mengenal bilangan desimal dulu. Itu bilangan desimal itu yang pecahan-pecahannya berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contohnya seperti ini anak-anak. 1/10, 3/100, 5/1000. Nah, ini pecahan yang berdesimal. Mengenal bilangan, ya ini pecahan-pecahan yang bisa diubah ke bilangan desimal. Pecahan yang penyebutnya ada 100, 10, 1000 dan lain-lain sebagainya, 10.000 gitu ya. Nah, misalnya sekarang yang berpenyebut 10 dulu. Pecahan berpenyebut 10. 10. Nah, gimana anak-anak? Misalnya, nah seperti ini. Ini ada satu bagian dibagi menjadi 10. Nah, kemudian ini ada Pak Ihsan coret-coretnya seperti ini. Nah, berarti ini gimana? Pecahannya gimana? Anak-anak bilangan pecahannya 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2/10. Ini namanya ini pecahannya. Kemudian kalau menjadikan desimal gimana anak-anak? Desimalnya yaitu angka 2 kita tuliskan dulu. Desimal itu yang koma-komanan, angka 2 kita tuliskan dulu. Kemudian di sini karena di bawahnya ada 0, nolnya cuma 1, berarti kita komanya maju 1 anak-anak. Koma dari sini maju 1. Berarti di sini tambahin 0. Nah, ini namanya pecahan desimal anak-anak. Kemudian kalau misalnya yang berpenyebut 100 misalnya, berpenyebutnya 100.
berpenyebut 100. Misalnya 25 per 100. Nah, itu gimana anak-anak mengubah desimalnya? Tulis dulu yang ini, pembilangnya 25. Ingat, ini nolnya ada berapa ini? Nah, yang bawah penyebutnya. Nolnya ada 2, nolnya ada 2. Berarti maju 2 dari sini. 1, 2. Berarti di sini adalah koma, tambahin 0 di depannya. Berarti jawabannya adalah 0,25. Contoh lagi misalnya 37 per 100. Berarti tulis dulu 37. Nolnya di sini ada berapa? Di bawah 2. 1, 2. Berarti di sini koma 0. Ini kita hapus. Nah, sekarang lanjut ke berpenyebut 1000. Nah, seperti itu gimana? Kalau 1000, contoh yang pertama itu misalnya 55 per 1000. Tadi ingat, tulis dulu 55. Ininya ada berapa nolnya? Ada 1, 2, 3. Berarti maju 3. 1, 2, 3. Komanya di sini berarti 0. Nah, ini terus apa Pak? Di sini yang melengkung satunya yang ditambahin 0. Nah, berarti 0,3055. Kalau misalnya lagi contohnya 125 per 1000, itu gimana? Nah, tulis dulu 125. Berarti naik maju 3. 1, 2, 3, 0. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Gimana anak-anak? Ingat, kalau menjadikan desimal itu penyebutnya tadi apa gimana? Penyebutnya dijadikan 10, 100, 1000 dan seterusnya. 10.000 dan lain-lain. Nah, sekarang contohnya misalnya 4 per 25. Ingat, penyebutnya 25. Kalau mau jadikan desimal itu koma-komanan, 25 itu harus dijadikan yang mendekati itu yang mana ya anak-anak? 10, 100 atau 1000? Yang bisa dijadikan, yang bisa mengalikannya. Yang mendekati 10, apakah 10 bisa? Nggak bisa anak-anak, karena ini di bawahnya 25. Berarti otomatis 100. Kita jadikan penyebutnya 100. Agar bisa dijadikan desimal. 25 itu kali berapa anak-anak biar bisa menjadi 100? Kali 4. Ingat, kalau penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga dikalikan 4. 4 kali 4 berapa anak-anak? 16. Terus kita ubah ke pecahan desimal. Kita ubah ke desimal. Ingat, tulis dulu 16. Nolnya ada berapa? 1, 2. Berarti maju 2, 1, 2. Berarti komanya di sini 0. Kita hapus. Berarti 0,16. Kalau misalnya kita mengubahnya ke pecahan campuran menjadi pecahan desimal, gimana anak-anak? Ini kan pecahan biasa sudah bisa. Sekarang kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, misalnya 1, 3 per 4 anak-anak. Nah, gimana cara mengubahnya? Ini tadi yang pertama, ini tadi yang kedua. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan desimal, menjadi desimal. Itu gimana? Nah, ini kita dulu, ini kan sama aja dengan 1 ditambah 3 per 4. Ya kan anak-anak? Iya. Nah, berarti kita ngubahnya ini aja anak-anak, 3 per 4-nya dulu aja. Berarti tambah 1 ditambah 3 per 4. 3 per 4. Satunya tulis dulu.
1 ditambah per 4 tadi jadikan berapa? Yang mendekati 10, 100, atau 1000? 100. Berarti kita jadikan 100 dulu. 4 jadi 100 itu kali berapa tadi? Kali 2, 5. Berarti atas kali 2, 5. 3 kali 25 berapa? 7, 5. Berarti 1 itu sama dengan berapa tuh anak-anak? Misalnya 2/2 itu kan 1. Berarti sama toh, 100 bagi 100 hasilnya 1. Kita cari yang penyebutnya sama. Berarti ini sama aja 100/100 ditambah 75/100. Terus gimana jawabannya? Gimana anak-anak? Ini gimana? Berarti hasilnya 100 tambah 75 berapa? 175/100. Berarti kita ubah, tulis dulu 175. Nolnya ada 2, 1, 2. Berarti maju 2, 1, 2. Berarti di sini komanya anak-anak 1,75. Lanjut anak-anak, kalau misalnya kita ubah, tadi kan pecahan menjadi desimal. Kalau sekarang desimal diubah menjadi pecahan biasa, gimana anak-anak? Yang koma-komanan kita ubah menjadi pecahan biasa. Koma-komanannya itu tadi seperti ini. Contoh 0,75. Kita tulis, ini kan masih desimal ya anak-anak. Desimal kita ubah menjadi pecah-pecahan, pecahan biasa, perperan. Nah, perperan itu gimana? Kita tulis dulu yang pembilangnya. Ini angka berapa? 75. Tulis 75. Di sini berarti ada berapa? Kita komanya undurkan anak-anak. 1, 2. Oh, berarti 2. Berarti nolnya 2, 1, 2 tambah 1. Dah, ini adalah pecahan biasa. Kalau masih bisa dikecilkan, boleh dikecilkan. Berarti bagi 25, bagi 25. Berarti hasilnya 3/4. Nah, terus contoh lain, misalnya ada 1,25. Terus kita tulis dulu 125 di sini, 125 per berapa anak-anak? Ingat ini ada 1, 2, berarti per 100 lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini adalah pecahan biasa. Nah anak-anak, kita lanjut ke yang keempat. Tadi yang pertama tadi ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan sekarang yang keempat kita menuju ke persen. Persen itu gimana? Lambangnya persen itu seperti ini anak-anak. Lambangnya persen itu seperti ini. Ini adalah persen lambangnya. Nah itu adalah nilainya adalah 100. Ingat-ingat ya anak-anak. Persen itu adalah 100. Kemudian misalnya kita contoh, kita ubah dari persen ke pecahan biasa. Contohnya 25%. Ingat, persen adalah 100. Berarti kita ubah persen itu penyebutnya. Penyebutnya itu 100. Berarti penyebutnya itu 100. Ingat-ingat. Penyebutnya 100, berarti yang bawah. Kita tulis lagi 25, berarti 25-nya di sini. Nah, ini adalah sudah selesai. 25/100 itu adalah pecahannya. Kita kecilkan, dibagi berapa anak-anak? 2, 5. Bagi 2, 5. Berarti 1/4. Contoh lain, misalnya 130%. Berarti 130/100 anak-anak. Nah, kalau seperti ini mengecilkannya gimana? Mengecilkannya seperti ini tuh, kalau ada angka 0 di atas sama di bawah, itu boleh dicoret. Karena ini ada 1 di atas, 1 di bawah, itu boleh dicoret. Berarti tinggal 13/10.
Kalau coret 1, coret 1. Atas coret 1, bawah juga coret 1. Jadi hasilnya 13/10. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan ubah pecahan biasa menjadi persen atau pecahan campuran ke persen. Nah, pecahan biasa misalnya contohnya 3/25. 3/25 ini pecahan. Kalau menjadikan persen gimana? Kalau mau menjadikan ke persen, anak-anak tinggal kalikan 100 saja anak-anak. Tinggal kalikan 100%. Berarti berapa anak-anak? Ingat ya, tadi kan persen 100 ya. Berarti 3 kali 100 berapa? 300/25. Berapa anak-anak? 300 dibagi 25. 4. 100 itu 4, berarti ada 312%. Mudah ya anak-anak? Kemudian kalau misalnya ke pecahan campuran, kalau pecahan campurannya misalnya 1/2/10. Nah, kalau seperti itu gimana anak-anak? Ini kan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu belum bisa diubahkan menjadi persen. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya di sini kita kalikan, terus kemudian kita naikkan, terus kemudian ditambah. 1 kali 10 berapa anak-anak? 1 kali 10, 10. Kita tambahkan 2 berapa? 12/10. Sampai sini paham? Oh belum. Contoh lain, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 2, 3/4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah 3 berapa? Tuh 7. 7 per penyebutnya 4. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ke sini. Nah, 12/10. Berarti kalau menjadikan persen, berarti kita kalikan 100. Berarti 12 kali 100 berapa? 12 tambahkan aja 0,2/10. Ingat, tadi kalau misalnya atas ada 0, bawah ada 0, boleh dicoret. Berarti jawabannya berapa? 120%. Nah anak-anak, kita ke bagian yang terakhir dari persen, yaitu kita ubah persen ke sekumpulan benda. Contohnya misalnya 10% dari 50 siswa. Dari ini bisa kita artikan dengan perkalian anak-anak. Kita bisa artikan dengan perkalian. Nah, kita ubah dulu dari persennya ini anak-anak. Persennya ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 10% berarti 10. Ingat persen tadi berapa anak-anak? 100. Berarti 10/100 kali, karena dari itu kali diubah menjadi kali 50 siswa. Berarti 10 kali 50/100. 10 kali 50 berapa anak-anak? 500/100. Berarti jawabannya berapa anak-anak? Ingat, tadi atas kalau ada angka 0 atas sama bawah boleh dicoret. Nah, tinggal 5 sama 1. 5 bagi 1 berapa? 5. Berarti 10% dari 50 siswa adalah 5 anak atau 5 siswa. Begitu ya anak-anak.